Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Belajar seputar pembahasan soal-soal juga materi-materi biologi. Masih di acara Sukses UTBK dan Ujian Mandiri di tahun ini, teman-teman. Insya Allah, kita masih melanjutkan nih, teman-teman, pokok bahasan yaitu mengenai biologi sel yang sering muncul di ujian-ujian UTBK gitu ya. Juga kalau teman-teman mau memanfaatkan sebagai ujian mandiri juga boleh gitu ya. Nah, ini adalah biologi sel pada pertemuan kedua. Nah, kemarin kita sudah sempat membahas di pertemuan pertama ya, di konsep sebagian dari biologi sel. Silakan teman-teman bisa berkunjung di channel YouTube kami gitu ya untuk melihat sudah banyak soal-soal yang telah kami bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Baik, kita lanjutkan di biologi sel pada pertemuan kedua ini, teman-teman. Saya sudah menyediakan sekitar 4 buah soal ya yang akan kita bahas untuk mempersiapkan teman-teman di acara UTBK di tahun ini ataupun SBMPTN di tahun ini. Baik. Nah, soal pertama kita akan lihat teman-teman ini mengenai fungsi organel sel yang benar. Oke, kita akan lihat soal yang pertamanya seperti apa. Nah, di soal pertama disebutkan katanya teman-teman bisa lihat pasangan nama organel. Oke, pasangan nama organel yang fungsinya katanya fungsinya seperti apa? Fungsinya benar katanya adalah oke, ini pilihannya hitamnya jadi nggak kelihatan ini. Oke, baik. Untuk membicarakan mengenai organel-organel ini, kita akan bahas tuntas nih. Ini soal SNMPTN 2010, teman-teman. Kita akan bahas dulu konsepnya mengenai sel ini ya. Nah, berbicara sel pada pokok bahasan sebelumnya di pertemuan pertama telah kita bahas bahwa ketika kita berbicara sel, maka sel itu sudah mempunyai kesimpulan dia itu sebuah unit terkecil. Gitu kan ya? Nah, unit terkecil siapa? Dia itu unit terkecil penyusun makhluk hidup. Gitu kan ya? Tentu tubuhnya disusun oleh sel ini khusus untuk multiseluler, apalagi berarti selnya dia sangat banyak. Jadi unit terkecil penyusun makhluk hidup gitu ya, yang tersusun atas banyak organel-organel sel. Jadi kalau berbicaranya individu, di dalamnya ada organ. Tapi kalau berbicara sel, maka di dalam sel itu bicara organnya itu namanya organel, gitu ya. Seperti itu. Nah, organel-organelnya banyak gitu ya. Ada inti sel, ada sitoplasma, ini cairannya gitu ya. Ada mitokondria, RE, ribosom, badan Golgi, lisosom, badan mikro, vakuola, plastida, sentriol, banyak gitu ya. Namun yang akan kita bahas ini sesuai dengan yang ditanyakan oleh pada soal ini ya. Nah, untuk organel-organel yang lainnya sudah kita bahas di video yang sebelumnya, juga yang belum hari ini kita akan bahas sebagiannya. Baik, nah berbicaranya RE teman-teman ini di pilihan pertama ada RE katanya ekskresi, betulkah kita akan bahas. Nah berbicaranya RE atau retikulum endoplasma teman-teman dia berperan di dalam proses sintesis protein. Jadi dia konsentrasinya itu di dalam proses sintesis protein. Gitu kan ya. Nah, untuk apa? Nantinya sintesis proteinnya bisa jadi dia menghasilkan atau menyimpan bahkan mengedarkan atau dia berperan sebagai transportasi produk-produk hasil metabolisme. Contohnya apa? Bisa glikogen yang ditranspor, bisa lemak, bisa steroid, gitu ya. Nah, jadi kalau ada RE yang berperan sebagai sintesis protein, berarti RE yang sedang kita bicarakan itu RE yang ditempeli itu berupa organel yang lain. Apa ditempeli apa? Oleh ditempeli ribosom. Makanya disebut sebagai RE kasar, gitu ya. Nah, memang ada Pak RE yang tidak ditempeli ribosom? Ada, namanya RE halus. Nah, kalau RE halus, dia konsentrasinya itu di sintesis lipid. Jadi berbicaranya lemak kalau yang halus, gitu ya. Oke, yang kedua, pilihan untuk nukleus. Nukleus ini dia berperan sebagai pengatur atau pengendali seluruh aktivitas sel. Apa misalkan? Misalkan mengenai informasi genetika berupa DNA. Gitu kan ya. Nah, DNA inilah yang membawa informasi genetik di dalam proses reproduksi, gitu kan ya. Pewarisan sifat, metabolisme dan seluruhnya dikendalikan sel tersebut itu oleh aktivitas dari nukleus. Jadi kalau mobil itu supirnya, nukleus itu seperti itu ya.
Oke, sedangkan kalau badan Golgi atau kompleks Golgi, dia berperan di dalam proses penyimpanan hasil sekresi sel. Sekresi, awas, bukan ekskresi. Berarti kalau sekresi dia itu disimpan nanti untuk dikeluarkan. Dikeluarkan untuk apa? Dia menghasilkan sesuatu yang memang masih bermanfaat oleh tubuh. Itu dia sekresi, gitu ya. Contohnya misalkan protein dan lemak gitu yang disintesis oleh RE nanti disimpan di badan Golgi, misalkan bisa dibentuk organel yang lain gitu ya, atau bahkan enzim gitu. Itu dibentuknya oleh badan Golgi. Perannya sebagai sekresi. Juga modifikasi dari protein, modifikasi dari lemak untuk dijadikan apa? Bisa jadi dijadikan hormon ataupun dijadikan enzim ya yang berperan bagi tubuh kita. Seperti itu ya. Oke, terus kalau berbicaranya mitokondria, maka mitokondria itu dibicarakan mengenai power of House gitu ya. Dia itu memang identiknya berperan di dalam proses respirasi sel. Jadi dialah yang menghasilkan sebuah energi sehingga gitu kan ya, si sel itu dia beraktivitas. Sel itu dia mampu beraktivitas seperti layaknya kehidupan. Kenapa? Dia disuplai energinya itu dari mitokondria. Mitokondria dari mana mendapatkan energi? Tentu dari bahan baku berupa makanan, makanan yang kita makan, nutrisi yang kita makan, gitu ya. Nah, dia rubah sama mitokondria, misalkan glukosa dirubah sama mitokondria. Nah, nantinya sampai terbentuk ATP yang akan dipakai untuk aktivitas sel, gitu ya. Terus yang terakhir di pilihannya membahas tentang membran plasma. Nah, berkenaan membran plasma atau membran sel, teman-teman, dia berfungsi sebagai pelindung gitu. Tentu pelindung bagi siapa? Organel-organel yang ada di dalam sel. Itu dia pelindung. Selain itu dia juga transport atau mengatur keluar masuknya zat-zat gitu ya. Zat-zat dari luar ke dalam dan sebaliknya bisa juga dari dalam keluar. Serta menyeleksi nanti zat-zat yang akan masuk ke dalam sel. Nanti si membrannya itu dia bersifat selective permeable. Jadi tidak semua zat bisa masuk ke dalam membran ini. Jadi sebagai perlindungan bagi sel itu sendiri, gitu ya. Oke, seperti itu jawaban yang benar. Jadi pilihan yang tepat berdasarkan fungsinya adalah nukleus, gitu ya. Nukleus itu dia tadi sudah disebutkan. Nah, di sini ada pengendali yang bersifat untuk mengendalikan reproduksi, gitu ya. Oke, itu adalah soal nomor satu, teman-teman. Oke. Nomor dua, sama teman-teman bisa diperhatikan. Oke, ini dia nomor dua soal mengenai enzim pencernaan pada organel. Oke, baik. Nah, di soal nomor 2 bisa diperhatikan bahwa organel sel katanya yang mengandung enzim pencernaan. Nah, memang ada gitu ya. Kita akan bahas ini organel yang belum kita bahas di soal nomor satu. Tapi ini sudah kita bahas di pertemuan pertama ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah berbicara organel pengandung enzim ini teman-teman bahwa organel yang paling banyak mengandung enzim pencernaan yang berperan untuk pencernaan intraseluler di dalam tubuh kita gitu kan ya di setiap sel itu namanya teman-teman lisosom. Nah, lisosom ini perlu diketahui bahwa dia hanya dimiliki oleh sel hewan. Jadi sel tumbuhan itu dia tidak memiliki lisosom ini gitu ya. Jadi hanya ditemukan pada sel hewan. Nah, lisosom ini dia berupa vesikel atau kantong kecil berisi enzim pencernaan, teman-teman, yang diproduksi dari siapa enzim ini? Nah, dikarenakan badan Golgi yang tadi disebutkan bahwa dia mampu apa namanya memodifikasi protein, memodifikasi lemak gitu ya. Badan Golgi ini nanti dia juga bisa menghasilkan sebuah organel. Nah, organelnya salah satunya adalah lisosom. Lisosom ini adalah dibentuk oleh organel lain yaitu oleh badan Golgi beserta isinya, beserta enzim pencernaan yang ada di dalam lisosom. Gitu ya. Makanya ada yang mengatakan bahwa lisosom itu berperan sebagai pencernaan intraseluler atau dia berperan sebagai pertahanan di dalam sel gitu ya, yang sifatnya mampu melakukan autofag, proses pemakanan atau autolisis, dihancurkan sesuatu yang berbahaya itu oleh lisosom gitu ya. Nah, kalau dilihat dari gambar, gambarnya seperti ini teman-teman lisosom itu. Ada lapisan-lapisan, ada membran transport protein apa namanya di sini yang ini itu. Terus yang hijau ini lapisan lipidnya, dia memiliki kandungan lapisan lipid.
Ini ada membrannya gitu ya. Ini ada protein-proteinnya. Terus di dalamnya itu dia banyak mengandung enzim hidrolitik atau enzim-enzim pencernaan. Nah, kantung kecil ini, kecil ini, dia dibentuk oleh badan Golgi, gitu ya. Lisosom itu dibentuk oleh badan Golgi, seperti itu. Jadi jawabannya adalah organel ini berarti sedang berbicara lisosom, gitu. Oke, baik. Soal nomor ketiga, teman-teman, ini mengenai apa ya? Kita akan lihat soal nomor tiga. Katanya suatu organel sel berupa saluran halus, oke, yang berbatasan dengan sistem membran katanya, dan erat kaitannya dengan sistem transportasi pada sistem sintesis protein. Oke, organel yang dimaksud adalah kata kuncinya adalah saluran halus berbatasan dengan sistem membran. Itu kata kuncinya. Gitu ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, di sini sudah disebutkan bahwa organel yang dimaksud sebetulnya mah sudah terjawab gitu ya. Di sini ada saluran halus yang berbatasan dengan membran. Transportasi gitu. Kata kuncinya sistem transportasi lagi. Udah, dia sedang menguatkan, mengkokohkan ciri dari suatu organel yang disebut sebagai retikulum endoplasma. Gitu ya. Itu dia ciri khas yang disebutkan di soal itu miliknya retikulum endoplasma. dia merupakan membran berbentuk labirin, teman-teman, yang berhubungan dengan selubung inti. Jadi membran luarnya itu dia nempel atau bagian dari membran luar dari inti. Jadi membran luar dari inti itu dia membentuk lapisan-lapisan labirin yang kita sebut sebagai retikulum. Itu ya, endoplasma. Nah, ini teman-teman berupa saluran halus yang berbatasan dengan sistem membran gitu ya. Tentu tadi ciri itu sudah disebutkan di soal ya. Dengan sistem transportasi yang berperan di dalam sintesis protein gitu ya. Ini adalah disebutkan di soal bahwa itu memang ciri yang melekat pada organel retikulum endoplasma. Nah, ini nanti ada dua jenis gitu ya. Ada yang berlekat langsung dengan nukleus. Biasanya yang melekat langsung dengan nukleus itu dia ditempeli oleh organel lain gitu ya. Yang tadi disebutkan bahwa di sana ada ribosom. Makanya disebut sebagai kasar atau granuler gitu ya. Nah, kasar fungsinya dikarenakan dia ditempeli oleh ribosom, maka dia berperan di dalam proses mengangkut protein dari ribosom ke membran gitu ya. Nah, terus ada halus, berarti halus ini dia biasanya berjauhan dengan lapisan dari nukleus gitu ya atau inti sel. Dia tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, perannya dia mensintesis lipid gitu ya. Terus glikogen kolesterol juga gliserida. Jadi kalau berbicaranya halus, dia konsentrasi ke arah lipid, kalau yang kasar dia konsentrasi ke arah protein gitu ya. Kalau dari segi gambar seperti ini teman-teman. Jadi kalau saya punya nukleus, maka membran terluar dari nukleus itu kan memiliki dua membran ya. Nah, membran terluarnya itu dia membentuk menempel melekat dengan jadi kasar. Nah, kenapa disebut kasar? Sebab dia ditempeli oleh warna-warna pink ini. Warna pink ini adalah ribosom. Makanya disebut sebagai kasar. Nah, ke arah luarnya dia tidak ditempeli oleh ribosom, teman-teman, akibatnya disebut sebagai halus. Gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah soal tersebut sedang membicarakan suatu organel yang disebut sebagai retikulum endoplasma. Gitu. Oke, baik. Soal nomor yang keempat, teman-teman, kita perhatikan kembali. Di soal ini disebutkan bahwa organel di dalam sel hewan, diminta sel hewan katanya, maupun sel manusia yang terlibat langsung di dalam sintesis enzim. Oke, yang diminta langsung di dalam proses penyusunan enzim ya. Tadi sudah dibahas sebetulnya, Maya. Teman-teman mestinya ini tahu jawabannya. Oke, baik. Nah, berbicaranya, apa namanya, suatu organel yang melibatkan langsung di dalam sintesis enzim, teman-teman, bahwa, di dalam organel kita ada yang namanya ribosom, gitu ya. Dia merupakan salah satu organel yang maksudnya tidak memiliki membrannya itu membran ganda, gitu ya. Jadi lapisannya cuma satu, gitu. Akan tetapi dia berperan penting di dalam proses sintesis, gitu ya. Nah, yang mana ribosom ini dia sangat efektif teman-teman di dalam menerjemahkan kodon atau mRNA atau RNA duta. Nah, ini berbicaranya kelas 3 gitu ya.
yang akan berubah menjadi protein gitu. Jadi di dalam proses sintesis protein itu kan ada transkripsi, ada translasi. Nah, nanti ada kodon yang akan diterjemahkan oleh RNA transfer untuk sampai menjadi protein. Di mana tempat penerjemahannya? Ya di ribosom, gitu ya. Nah, tidak hanya itu teman-teman, ribosom juga dia mampu melakukan sintesis protein enzim teman-teman yang secara bebas. Jadi dia selain membentuk protein-protein untuk hormon gitu ya, dia juga mampu membentuk protein khusus nanti untuk pembentuk enzim secara bebas. Sehingga fungsi sebagai katalisator di dalam cairan sitosol itu dia melekat gitu ya. Nah, seperti itu dia ribosom berkenaan dengan sintesis protein yang khusus untuk mengarahkan pada pembentukan enzim. Gitu ya. Selain pembentukan enzim, dia juga bisa mengarahkan protein yang ada di dalam ya protein yang dibentuknya itu bisa diarahkan untuk pembentukan eh, apa namanya itu hormon. Tapi memang kalau yang hormon itu biasanya memerlukan organel yang lain, gitu ya. Nah, seperti itu. Sip, berarti jawabannya adalah ribosom, teman-teman ya. Oke, ini soal nomor yang keempat. Nah, terus soal yang ke berapa? Kelima berarti ya. Ini dia lapisan yang selanjutnya ya. Di soal yang kelima, teman-teman bisa diperhatikan, disebutkan di sini ada gambar nih, sudah dilihatkan. Ini katanya komponen pada sitoplasma yang ditemukan pada sel prokariotik namun maupun eukariotik katanya yang tersusun atas serat protein. Oke, jadi katanya komponen mana di dalam sitoplasma yang ada pada sel prokariotik, misalkan pada sel bakteri, juga pada eukariotik ada, bisa tumbuhan, bisa hewan, gitu kan ya. Nah, tersusun atas serat protein. Oke, ini gambarnya sudah ketahuan sebetulnya jawabannya ya, diperlihatkan. Oke, di soal ini teman-teman ada serat protein yang ada di prokariotik maupun sel eukariotik itu dia sedang berbicara suatu kerangka yang disebut sebagai kalau tubuh kita itu ada kerangka namanya tulang ya. Nah, setiap sel juga punya kerangka. Nah, kerangkanya apa? Itu dia berbicara suatu protein yang disebut sebagai sitoskeleton. Itu rangka sel, gitu ya. Dia itu merupakan kerangka sel yang terdiri dari serat protein, teman-teman, di mana dia memiliki 3 jenis serat dari protein di dalam setiap sel itu. Yang pertama, ada mikrofilamen, gitu ya, ada mikrofilamen, teman-teman bisa diperhatikan. Ini misalkan kalau dari gambar, ini yang panjang ini ya, panjang sampai ke belakang lurus. Oke. Nah, mikrofilamen ini dia teman-teman terdiri dari subunit aktin gitu ya. Jadi seperti halnya otot dia memiliki protein aktin. Nah, misalkan kalau teman-teman lihat pada sel-sel otot itu mikrofilamennya sangat banyak gitu ya. Sebab memang dia subunit dari aktin. Terus ada yang kedua yang disebut sebagai mikrotubul gitu ya. Mikrotubul yang ini teman-teman ini proteinnya seratnya apa namanya lebih besar, panjang juga lurus gitu ya. Nah, kalau ini dia merupakan subunit tubulin. Nah, misalkan terdapat pada flagel bakteri untuk proses pergerakan. Jadi lebih besar daripada mikrofilamen gitu ya untuk pergerakan pada bakteri. Misalkan flagel-flagelnya ya. Nah, oke. Terus yang ketiga ada jenis dari filamen intermediate. Nah, filamen intermediate ini kayak sarang nih. Nah, jadi seperti halnya ini nih, kayak kerangka-kerangka gitu ya. Nah, jadi itu dia filamen intermediate terdiri dari keratin. Nah, jadi keras ini protein keratin gitu ya. Dan dapat apa namanya terdapat di dalam sitoplasma sel prokariotik maupun eukariotik. Dia kerangka dari selnya itu lebih kuat sebab dia keratin gitu ya, protein yang sangat keras itu. Jadi cukuplah untuk menopang sel gitu seperti halnya tubuh kita punya tulang. Seperti itu ya. Nah, kalau pilihan yang lainnya misalkan yang B gitu ya, nukleosom. Apa itu nukleosom? Dia merupakan struktur kromatin gitu ya, struktur kecil penyusun dari kromatin di dalam sel-sel eukariotik gitu ya. Jadi bagian penyusun dari kromatin, kromatin itu benang halus gitu, benang halus gitu yang nantinya dia menebal membentuk kromosom. Nah, gitu ya. Nah, ini dia kromatin. Kromatin sendiri dia benang-benang yang tersusun atas protein yang di dalamnya itu banyak materi genetik yang nantinya akan terkondensasi atau dia menebal membentuk kromosom. Tadi sudah disebutkan ya.
Terus dia ada murein. Murein itu dia peptidoglikan, teman-teman, gitu ya, yang merupakan senyawa penyusun utama dari dindingnya bakteri, peptidoglikan ya. Itu dia, atau nama lainnya adalah murein. Murein itu dia peptidoglikan. Jadi dinding sel pada bakteri disusun oleh peptidoglikan. Beda dengan dinding sel pada tumbuhan. Itu selulosa ya. Oke, kalau murein itu dia peptidoglikan. Dinding selnya bakteri ya. Terus histon, kalau histon itu dia merupakan protein yang mengikat DNA gitu ya, yang nantinya membentuk nukleosom. Jadi nukleosom itu terdiri dari DNA dan juga histon. Jadi histon itu perannya mengikat DNA gitu ya, nanti membentuk nukleosom. Ah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah sitoskeleton. Gitu ya. Ini gambarnya teman-teman. Baik. Nomor selanjutnya yaitu nomor ke-6, teman-teman bisa perhatikan di nomor ke-6 ini mengenai enzim pencernaan lagi gitu ya. Oke. Disebutkan bahwa dalam sel kelenjar katanya organel yang berhubungan dengan sekresi, udah kata kunci ini sekresi atau penggetahan adalah tadi sudah dibahas gitu ya, yang sekresi teman-teman mesti bisa jawab nih kira-kira apa jawabannya, ayo. Gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan bahas apa namanya berkenaan dengan kantung sekresi. Kantung sekresi tadi di soal berapa? Satu atau dua ya? Sudah disebutkan bahwa dia sedang berbicara suatu organel yang disebut sebagai badan Golgi atau kompleks Golgi, gitu ya. Kantung vesikel. Di mana sel-sel kelenjar itu dia memiliki banyak kantung-kantung kecil di dalam selnya, gitu ya, yang berisi enzim atau bahan-bahan yang menjalankan fungsi dari sekresi. Kenapa? Sebab di dalam sel-sel kelenjar itu banyak organel yang disebut sebagai badan Golgi gitu. Nah, untuk melakukan pembentukan membran plasma, teman-teman yang berasal dari kantung atau membran Golgi gitu ya. Terus juga badan Golgi juga dia membentuk dinding sel tumbuhan bisa gitu ya. Terus membentuk akrosom. Atau akrosom, akrosom itu adalah lapisan terluar dari kepalanya sperma, itu juga dibentuk oleh badan Golgi. Di dalamnya juga banyak badan Golgi yang nanti di dalamnya itu banyak lisosom. Kenapa banyak lisosom? Sebab dibentuk oleh badan Golgi untuk pertahanan kepala sperma nanti menembus sel telur gitu ya. Nah, gitu. Tempat untuk mengolah dan memodifikasi protein. Jadi badan Golgi juga berperan memodifikasi. Jadi apa? Bisa jadi hormon, bisa jadi enzim gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah menyeleksi dan membentuk paket molekul-molekul untuk sekresi sel. Jadi misalkan butuh apa sel itu nanti dikirim oleh badan Golgi gitu ya. Seperti itu. Terus peran yang lain badan Golgi itu dia membentuk proses biosintesis gitu ya. Biosintesis apa? Misalkan glikoprotein ataupun glikolipida gitu ya. Nah, kalau glikoprotein teman-teman nanti berfungsi utama di dalam proses yang dibutuhkan dalam sekresi misalkan di macam-macam kelenjar. Itu dibutuhkan sekali ya glikoprotein. Serta sebagai komponen untuk membentuk membran sel. Ada kan ya, ada glikoprotein, ada glikolipid membran sel. Itu kan ada ya bagian-bagian itu. Terus membentuk membran sel jelas sebab glikolipid, glikoprotein itu dibentuk oleh badan Golgi itu ya sebagai bahan penyusun dari bagian-bagian membran sel. Terus aparatus Golgi atau kompleks Golgi atau badan Golgi, dia perannya itu melepaskan sekresi permukaan sel gitu ya, pembentuk mikrosom. Nah, ini nih tambahannya dan teman-teman, membentuk mikrosom gitu ya serta akrosom. Nah, ini dia. Yang tadi ya sebagai apa namanya tempat di mana ada enzim-enzim pencernaan gitu ya. Oke. Terus membentuk kantung vesikula untuk sekresi sel, membantu proses pembentukan dinding sel tumbuhan gitu ya. Ini adalah seputar mengenai fungsi dari badan Golgi yang sangat kompleks perannya yang penting bagi keberadaan sel itu sendiri gitu ya. Jadi kalau berbicaranya kantung sekresi yang ada di dalam kelenjar itu sedang berbicara badan Golgi yang perannya sangat banyak sekali gitu ya. Oke, bisa dipelajari ulang sama teman-teman ini ya. Oke. Terus selanjutnya nomor yang ke-7 teman-teman kita akan lihat ini mengenai apa ya nomor 7. Oh, pindah silang. Oke. Pindah silang katanya pada pembelahan meiosis yang ditandai dengan terbentuknya kiasmata. Oke, terjadi pada tahapan apa? Oke. Ini teman-teman harus tahu berbicaranya meiosis, pindah silang itu dia ada tahapan pada profase 1 gitu ya.
Di mana profase 1 itu dia melakukan 5 tahapan. Lezi, padipdi, nah itu singkatannya gitu ya. Le itu leptoten, zigoten, diploten, lezipa, pakiten, dan diakinesis. Itu urutan-urutannya ya. Oke, nah ini urutannya sudah saya tuliskan. Nah, peristiwa pindah silang teman-teman atau crossing over ini dia terjadi pada tahapan propase. Hanya propasenya propase berapa? Itu ada di propase 1 pada saat sel gamet sedang melakukan pembelahan meiosis pertama. Gitu kan ya? Nah, pertanyaannya di fase apa? Sudah disebutkan, ini berbicaranya di ploten, gitu ya. Tapi sebelum di ploten kita jawab, kita bahas nih satu-satu tahapan dari propase 1 itu apa saja. Siapa tahu yang keluar nanti di tahun ini bukan di ploten misalkan, gitu ya. Nah, urutannya teman-teman, 5 tahap yang dilalui oleh propase 1, yang pertama adalah lezi padipdi, hafalkan ya. Le, zi, pa, dip, di. Nah, itu dia singkatannya. Lab pertama adalah leptoten, yaitu pada tahapan ini dia kromatin berubah menjadi kromosom, berarti menebal gitu ya. Nah, tag, nah ini awalnya misalkan kecil, nah, tag menebal, ini adalah tahapan leptoten kalau mau diterjemahkan pakai tangan. Yang kedua, zigoten. Pada tahap ini dia sentromer dia membelah menjadi dua, menjadi sentriol, lalu dia bergerak ke arah kutub berlawanan. Nah, selain itu apa namanya, pada tahapan zigoten juga kromosom-kromosom yang homolog itu biasanya dia berdampingan, nah, berdekatan seperti ini. Tet. Nah, ini juga tahapan zigoten gitu ya. Selain sentrosom dia membelah menjadi dua sentriol. Terus yang ketiga pakiten. Pakiten itu setiap kromosom melakukan replikasi. Awalnya ini satu ya. Sekarang menjadi dua tangan. Tek. Nah, di bawahnya tentu ada ya kayak gini, di bawahnya juga ada. Nah, hanya di atasnya aja ya, lengan atas begini. Sudah beres, ini dia tahapan pakiten di mana sudah melakukan replikasi. Nah, oke, jadi dua kromatid ya masing-masingnya. Terus yang keempat adalah diploten. Diploten itu adalah kromosom homolog saling menjauh sehingga membentuk X atau kiasma begini nih. Menjauhnya set. Nah, jadi di sini ada titian silang gitu ya. Nah, dia membentuk kiasma. Ini terjadi pindah silang gen yang ini pindah ke yang ini pindah ke ini. Ini tujuan dari pindah silang. Nantinya apa? Anak yang dihasilkan mengandung sifat dari ayah dan mengandung sifat dari ibu. Jadi bervariasi. Nah, apa? Jadi pindah silang itu terjadi pada tahapan diploten. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah diakinesis. Diakinesis itu adalah ciri utama atau ciri umum dari propase gitu ya. Misalkan membran inti menghilang gitu ya. Seperti itu. Terus kromosom kembali membentuk transkrip terhenti, nantinya dia siap-siap mau masuk ke fase selanjutnya. Nukleolus menghilang, ciri-ciri dari profase 1 ya. Membran inti menghilang, nukleolus menghilang gitu. Itu cirinya. Nah, jadi kalau lihat dari gambar pada profase 1 ini dia teman-teman kiasma atau titian silang itu seperti ini. Jadi dia membentuk huruf X gitu ya. Ini dia titian silang. Yang tujuannya tadi ya, transfer gen, perpindahan gen. Biar sel jadi bervariasi. Nah, ini dia. Terus ada sentrosom, nanti membentuk sentriol, kromatid berpasangan, ada ciri kiasma gitu ya. Sentriol membentuk benang spindle, terus ada sentrosom yang tadi nantinya yang mengikat gitu ya lengan-lengan kromosom. Terus kromosom homolog dia membentuk sinapsis atau berpasangan tadi ya. Begini dulu lalu terjadi kiasma. Ada kiasma ini. Oke, sip. Jadi jawabannya adalah kiasmata itu terjadi pada tahapan diploten. Gitu ya. Pindah silang terjadi di situ. Oke, baik. Dan soal yang terakhir pada pertemuan yang kedua ini pada biologi sel, katanya setiap makhluk hidup, katanya baik uniseluler maupun multiseluler memiliki apa organelnya. Oke, kita bahas. Oke. Nah, teman-teman, ini sedang berbicara uniseluler misalkan kita wakili oleh sel-sel prokariotik lah
gitu ya. Multiseluler bisa sel hewan, sel tumbuhan, ataupun sel fungi gitu ya, apa saja. Nah, yang di dalamnya dimiliki kedua uniseluler ataupun multiseluler tadi, prokariotik, eukariotik itu adalah dua-duanya dia memiliki yang disebut sebagai organel ribosom gitu ya. Jadi pada bakteri, pada sel hewan, sel tumbuhan, sel manusia itu mereka sama-sama memiliki ribosom. Ada ribosomnya ya. Oke. Nah, dia merupakan organel yang berukuran kecil, tadi sudah kita bahas, padat di dalam sel berperan sebagai sintesis. Apa yang disintesis? Protein tentunya, gitu ya. Nah, ribosom ini juga dia merupakan komponen sel, gitu ya, di mana protein untuk dibentuk dari asam amino. Nah, gitu ya, dalam proses sintesis protein dua proses. Ada transkripsi, ada translasi, ya, sampai apa namanya membentuknya protein yang diinginkan. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari ukuran, teman-teman, ribosom ini dia memiliki diameter sekitar 20 nanometer. Jadi kecil banget gitu ya. Selnya aja kecil, apalagi ribosom tentu ya. Nah, terdiri atas 65% RNA ribosomal, teman-teman, dan 35% adalah protein ribosomal. Nah, jadi ada RNAR itu ya, RNA ribosomal. Nah, sebagiannya adalah protein. Nah, yang selanjutnya pada pertengahan sekitar tahun 1950, teman-teman, seorang ilmuwan Rumania, George Emil, dia meneliti ribosom untuk pertama kalinya nih dengan menggunakan mikroskop gitu ya, dengan menggunakan mikroskop elektron. Saat itu baru ditemukan tuh, jadi menggunakan elektron. Oke, nah ternyata ribosom ketika dilihat dari mikroskop elektron ini, teman-teman, yang digunakan oleh Richard dan Robert ini ternyata luar biasa. Memang di dalamnya itu tadi disebutkan gitu ya, di situ banyak RNA di dalamnya itu. Nah, selanjutnya memang bagian pengisi dari ribosom yang lain itu adalah protein. Makanya disebut sebagai sintesis protein ribosom itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ribosom ini dia memiliki beberapa ciri, salah satunya adalah yang tadi ya sudah disebutkan dia dari 20 sampai 22 nanometer, ada di sel hewan, sel tumbuhan, prokariotik, eukariotik itu ada memiliki ribosom. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya di soal nomor 8 ini berkenaan dengan organel yang disebut sebagai ribosom. Di semua sel dikatakan dia sel, maka semua sel memiliki ribosom. Gitu ya, sama. Oke, teman-teman, itu dia soal yang terakhir. Jadi di pertemuan keberapa kita kedua gitu ya. Nah, oke, saya ucapkan terima kasih. Silakan teman-teman bisa pelajari ulang ya di pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini. Juga ada pertemuan yang ketiga, keempat, kelima. Sebab pembahasan biologi sel ini sangat banyak teman-teman berkenaan dengan SBMPTN atau UTBK ya. Akan saya bahas tuntas semuanya tipe-tipenya seperti apa. Silakan teman-teman bisa pelajari ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan pada video yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.